kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Selamat siang, Bu. Oh, selamat siang. Ya, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Oh, pada hari ini Ibu merasa sehat dan tidak kurang ada apapun. Pokoknya sehat. Ya. Oke, baik, Bu. Saya mengganggu waktunya, Ibu. Seperti janji saya kemarin, Bu, hari ini saya akan mengadakan wawancara tentang penyelesaian kasus dilema etika atau kasus bujukan orang. Oh, untuk wawancara yang Ibu siapkan atau berikan kepada saya siap untuk menjawab. Dan selanjutnya saya mengikuti apa yang menjadi pertanyaan yang Ibu berikan kepada saya. Baik, Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus yang Ibu maksud yaitu mengenai tentang etika atau bujukan moral itu, saya dapat mengidentifikasi sepertinya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kesehariannya saya itu pada umumnya dilihat dari lingkungan sekitar. Bu, bagaimana selama ini Ibu menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah, di mana kasus-kasus itu mengandung dilema etika maupun bujukan moral? Gini, kalau menurut saya kasus itu di sekolah, saya melihat dari segi apa yang menjadi yang terlebih dahulu yang utamakan untuk menangani kasus tersebut, baik di dilema etika ataupun bujukan moral itu, saya melihat dari segi yang merujuk kepada yang mana lebih benar atau yang mana lebih tidak benar. Ya, selanjutnya, Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah Ibu atau prosedur yang akan dilakukan untuk penyelesaian masalah tersebut? Untuk mengatasi atau menemukan masalah apa yang terjadi di sekolah, yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi atau menganalisis proses masalah apa yang harus saya dahulukan. Untuk itu, dalam menyelesaikan pokok permasalahan yang saya hadapi itu, saya harus melibatkan satu, guru-guru saya, kemudian semua para tenaga yang ada di sekolah yang membantu saya di sekolah, dan saya sendiri sebagai kepala sekolah, bahkan melibatkan juga komite kalau memang dibutuhkan. Nah, terima kasih, Bu. Saya ingin menanyakan kembali hal-hal efektif apa yang Ibu akan lakukan untuk penyelesaian kasus tersebut. Untuk menangani hal-hal tentang permasalahan yang saya hadapi, hal efektif yang saya lakukan yaitu saya selaku kepala sekolah yang mana saya sudah melaksanakan hasil identifikasi tentang permasalahan yang saya hadapi bersama guru, dan yang saya lakukan itu adalah yaitu semua permasalahan yang saya lakukan harus saya dapat pertanggungjawabkan pada hal yang berikutnya. Misalnya ketika ada masalah, jadi saya harus pertanggungjawabkan saya bersama guru dan komite yang ada. Selama Ibu menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Ibu pernah mengalami hambatan maupun tantangan? Oh, jelas. Saya selaku kepala sekolah di SD kelas 3 selama ini dalam mengambil sikap kebijakan dalam hal menangani etika ataupun moral yang ada di sekolah itu pasti mengalami tantangan. Ada yang pro dan ada yang pro kontra, itu pasti ada. Ada yang tidak suka dan ada yang suka. Tapi hal ini demi untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk kebaikan, tetap saya harus lakukan. Ya, Bu, dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau tempat pelaksanaan untuk penyelesaian kasus tersebut? Untuk menyelesaikan masalah itu, dalam program sebagai kepala sekolah itu memang ada jadwalnya, tetapi jika ada satu masalah yang mendadak harus diselesaikan, tetap harus diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah. 3. Ya, baik, Bu, dalam pengambilan keputusan, apakah ada pihak-pihak yang membantu Ibu dalam penyelesaian kasus tersebut? Oh, dalam menyelesaikan masalah yang ada saya hadapi di SDN aslinya itu jelas ada, karena tidak mungkin masalah itu akan saya selesaikan sendiri, tetapi punya punya kelompok-kelompok yang dapat membantu saya, yaitu dari menganalisis hasil kasus yang diberikan, dan kami bersama-sama melaksanakan dan menjalankan sesuai dengan prosedur dan mungkin sampai mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kasus Bu, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pembelajaran dilema etika ini? Pembelajaran yang saya petik dari menganalisis hasil
kasus yang dapat, yaitu yang pertama pembelajaran, yaitu saya selaku kepala sekolah dapat bekerja sama dengan guru, tenaga kependidikan, bahkan semua yang saya libatkan, yaitu khusus komite juga, sehingga masalah itu bisa tercapai. Itu adalah merupakan suatu kebanggaan bagi saya, itu yang merupakan pengalaman yang harus saya ikuti, sehingga apa yang saya wujudkan atau apa yang saya cita-citakan sebagai kepala sekolah untuk mengatasi suatu masalah itu bisa tercapai. Ya Bu, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Saya salut dengan penyelesaian kasus yang Ibu hadapi. Semoga kedepannya Ibu tambah sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Apapun yang menjadi dilema atau apa yang menjadi permasalahan sekolah itu memang kita harus selesaikan. Ya, terima kasih banyak Bu. Sukses selalu. Semangat buat Ibu. Semangat. Saya pamit Bu. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, ada yang saya salah. Ya Pak, saya hari ini akan melakukan wawancara terkait dengan dilema kita. Ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasinya itu sebenarnya mudah. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Tetapi jika kedua-duanya benar dan hal itu jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan sebagai dilema etika. Ya baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan? Jadi caranya seperti ini. Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan, saya selaku kepala sekolah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam mengambil keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat seperti itu. Oke Pak, kira-kira langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Jadi biasanya dari langkah pertama yang saya lakukan selaku pimpinan adalah memanggil kedua belah pihak yang bermasalah, kemudian dimintai keterangan supaya saya tahu persis di mana letak permasalahannya, atau intinya permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan solusi yang terbaik sehingga dapat diambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Oh begitu ya Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya selaku kepala sekolah itu melakukan semacam dialog dengan pihak-pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi atau jalan keluar yang bisa diterima. Ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika Pak. Jadi selama saya menjabat sebagai Kepala SD Impres 1 Tulai, jadi tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko yang sangat minimal, artinya yang sangat kecil risikonya, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi seperti itu. Ya, apakah Bapak mempunyai sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian masalah, atau Bapak memiliki sebuah tempat atau jadwal untuk menyelesaikannya seperti bentuk atau prosedur seperti yang Bapak jalankan? Begini, dalam penyelesaian permasalahan itu biasanya saya selaku kepala sekolah atau pimpinan sekolah ini saya laksanakan secara langsung. Jadi begitu ada kasus, ada permasalahan yang muncul di sekolah ini, saya langsung selesaikan untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga di samping itu pula selalu saya juga minta pertimbangan dengan guru-guru yang ada, sehingga apa yang menjadi keputusan nanti benar-benar tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Kira-kira adakah yang membantu Bapak ketika menghadapi permasalahan tersebut? Ya, jelas ada. Di samping saya selaku pimpinan menyelesaikan permasalahan itu, saya selalu minta bantuan atau minta pertimbangan kepada Dewan Guru. Apalagi di sekolah ini kan ada namanya tim penanganan tindak kekerasan di sekolah. Kemudian di samping itu juga
untuk lebih efektifnya penyelesaian masalah, saya juga harus berkomunikasi dengan ketua komite selaku perwakilan orang tua di sekolah saya ini. Terima kasih. Oke Pak, dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Begini, ada hal yang kita dapatkan dari kegiatan itu. Jadi setiap permasalahan yang kita pecahkan atau kita ambil suatu keputusan berdasarkan musyawarah bersama. Tidak hanya saya sendiri selaku pimpinan, tapi selalu minta pertimbangan kepada Dewan Guru, kepada komite, sehingga nanti keputusan yang kita dapatkan itu benar-benar merupakan keputusan bersama dan maksimal, dan dengan harapan tidak ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak atas waktunya tentang perbincangan kita pada siang hari ini tentang penyelesaian kasus dilema etika. Saya sangat salut kepada Bapak selaku Kepala Sekolah. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Sukses selalu ya Pak. Terima kasih banyak. Jadi apa yang menjadi harapan dari Ibu mudah-mudahan tercapai. Silakan lanjutkan kerja keras, selalu menambah wawasan sehingga apa yang kita akan jadi harapan. Ya, terima kasih atas waktu kunjungan. Ya, saya pamit Pak. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.